ala Rasulillah wa ba'd. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita di pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Nah, kita kembali melihat kita konsep dari bab pertama ini, yaitu keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Pada kesempatan ini kita akan lanjut materi kita, keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Nah, kita tidak akan panjang pembahasannya karena ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Hanya sifatnya mereview saja, mengulang kembali pelajaran, sekedar memperkuat ingatan kita terhadap kerajaan sebelumnya. Karena memang ada hubungan antara runtuhnya dinasti Bani Umayyah dengan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Nah, di antara referensi menyebutkan bahwa sebab keruntuhan dinasti Bani Umayyah ini banyak ya sebabnya. Yang pertama, figur khalifah yang lemah. Nah, kemudian yang kedua, mekanisme pengangkatan khalifah, cara pengangkatan khalifah yang tidak jelas sehingga menimbulkan perebutan kekuasaan di dalam kalangan anggota keluarga Bani Umayyah itu. Nah, kemudian yang ketiga, pemindahan ibu kota yang sebelumnya selama masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, ibu kota pemerintahan itu, ibu kota negara adalah di Madinah. Nah, dipindahkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ke Damaskus atau Syria yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. Nah, ini Bizantium adalah termasuk kerajaan-kerajaan yang luar biasa hebat sebelum hadirnya Islam ini ya. Nah, sehingga karena ini bekas kerajaan Bizantium yang kehidupan mereka penuh dengan kemewahan dan seterusnya, ini sebagian ahli sejarah menyebutkan membawa pengaruh terhadap gaya hidup bangsawan dinasti Umayyah itu. Ya, gaya hidup mewah dinasti Bizantium itu mempengaruhi dinasti Bani Umayyah atau keluarga besar dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga adalah keempat, yaitu kekecewaan para ulama dan rakyat terhadap para penguasa yang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Ini sudah kita bahas dalam sudah di semester pertama bahwa karena mereka semakin jauh dari ajaran agama, bahkan khalifat terakhir itu ya suka minum-minum keras dan seterusnya. Waliyadzubillah ya. Suka main perempuan dan seterusnya. Ini sudah semakin jauh dari ajaran agama sehingga dari kalangan para ulama juga sudah tidak senang dengan gaya ini, kepemimpinan mereka. Lalu rakyat juga sudah benci dengan mereka. Nah, belum lagi nanti muncul yang lain di poin-poin berikutnya. Nah, poin berikutnya adalah pertentangan antara suku Arab Utara dan Selatan ini sudah terjadi sejak lama. Lalu ketidakpuasan kaum Mawali. Kaum Mawali ini adalah orang misalnya negara Persia, Turki ya dan seterusnya, orang bukan dari Arab, tapi mereka masuk Islam, diperlakukan secara berbeda oleh dinasti Bani Umayyah, tidak pernah diberi ruang yang sama. Nah, dalam bahasa kita ada marginalisasi, ada diskriminasi, perbedaan. Pada mereka adalah sama-sama dari orang Islam. Islam itu hanya takwa yang membedakan kalau konsep dasarnya. Nah, dan keangkuhan bangsa Arab ini juga memicu pertentangan di antara masyarakat, ketidakpuasan. Lalu konflik politik yang sejak lama terjadi sejak Khalifah Khulafaur Rasyidin, yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang melahirkan gerakan oposisi kaum Syiah mengikut Ali dan Khawarij. Nah, kita ingat dalam sejarah anak-anak sekalian, pernah terjadi sebuah perang yang luar biasa dahsyat antara kaum Ali kelompok Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah saat itu dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu perang Siffin ya. Yang nanti berakhir dengan arbitrase. Nah, ini lahir kelompok Syiah, ini lahir di situ cikal bakalnya. Orang yang setia pada Ali, dan ada kelompok Khawarij ya, yang kemudian sangat membenci Ali, dan dua kelompok dari Muawiyah karena mereka dianggap berhukum selain hukum Allah sehingga dianggap kafir. Nah, itu anak-anak sekalian sekitar pengantar kita. Nah, ini lalu penyebab langsungnya adalah gerakan dipelopori oleh keturunan Bani Abbas itu. Ada gerakan-gerakan dilakukan dengan mengatakan bahwa kami yang paling berhak karena kami adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebabnya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi nanti ke depannya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita semakin semangat anak sekalian ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.